Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan bagi salah satu dari anggota kelompok kami untuk memaparkan materinya ya tentang modul ajar. Dalam hal ini yang dia paparkan itu prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Kepada Pak Ardi, waktu dan tempat kami berikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore. Masih semangat di penghujung hari ini? Semangat. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit memaparkan mengenai modul ajar. Sebelumnya, modul ajar itu terdiri dari beberapa konsep dalam materi modul ajar ini, yaitu konsep, komponen, dan juga prinsip serta prosedur penyusunan. Untuk konsep dan juga komponen modul ajar ini telah dibahas oleh pemateri yang sebelumnya. Nah, untuk itu, mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingat komponen yang ada dalam modul ajar sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Oke, baik. Ada 3 komponen dalam modul ajar. Yang pertama informasi umum, yang kedua kompetensi inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Oke, terima kasih untuk Ibu Pasut. Boleh tepuk tangan? Berarti Ibu Pasut telah memahami materi sebelumnya, karena materi sebelumnya itu akan berkaitan dengan materi yang sekarang. Karena itu kan sesuai dengan program kurikulum sekolah penggerak yang harus berkesinambungan antar fase. Jika fase sebelumnya tidak paham, mau bagaimana untuk lanjut ke fase berikutnya. Makanya sebelum saya melanjutkan itu tadi persepsi dulu materi yang sebelumnya. Baiklah, yang akan saya bahas di sini adalah prinsip dan juga prosedur dari penyusunan modul ajar itu. Oke. Prinsip dari penyusunan modul ajar itu kita lihat dulu, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 prinsip yang harus kita ketahui untuk menyusun sebuah modul ajar. Mengapa sebuah modul ajar itu harus berprinsip? Karena kita tidak mungkin menyusun modul ajar itu sesuai atau misalkan copy paste dari Google atau internet. Karena itu akan beda dengan keadaan atau kondisi di sekolah masing-masing. Makanya itu guru yang baik itu tidak seharusnya simple atau instan. Setiap modul ajar di copy paste dari internet atau Google, karena itu akan berbeda dengan sekolah ataupun kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing. Makanya setiap guru untuk menyusun modul itu harus mempersiapkan dulu pemahaman tentang prinsip dari modul ajar itu sendiri. Yang pertama itu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Harus menyesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik. Nah, ini kan pasti akan berbeda dengan sekolah lain. Jangankan sekolah lain, mungkin di satu sekolah gurunya sama, untuk satu mapel beberapa guru, tapi pasti akan berbeda dalam penyusunan modul ajarnya. Karena yang menyusun berbeda dengan guru yang lain. Begitupun juga peserta didiknya juga yang jadi objek pembelajaran akan berbeda. Makanya itu tidak bisa sepenuhnya di copy paste. Yang kedua, prinsipnya itu perbedaan tingkat pemahaman dan juga variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kan dari fase A, B, C, D sampai EF itu kan beda-beda capaian pembelajarannya itu. Makanya tingkat pemahamannya itu menjadi satu prinsip yang harus kita tekankan dalam penyusunan dari modul ajar. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Jadi kita tidak bisa langsung, saya langsung buat modul ajar seperti ini. Tidak mungkin, karena kita harus istilahnya yang sudah dibahas-bahas itu asesmen diagnostik dulu peserta didik. Misalkan di kelas ini, gaya belajarnya begini, minatnya, karakteristiknya begitu. Yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Artinya mereka itu tidak dibebani hanya untuk menjadi seorang yang pandai, tetapi antisosial. Makanya itu harus terintegrasi antara intelektual, sosial, dan juga personal mereka. Jadi dalam penyusunan modul ajar itu kan kita mengacu kepada profil
pelajar Pancasila. Di sana kan ada berkebinekaan global, ada mandiri, gotong royong. Jadi tidak mungkin mereka hanya terfokus dalam pendalaman untuk ranah intelektual saja. Yang selanjutnya, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi tingkat kematangan itu kan timbul karena ada kompetensi yang sebelumnya dulu. Di tingkat kematangannya itu dari setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui. Pas A, B, C, D, E, F. Nah, untuk selanjutnya, prosedur dari penyusunan modul ajar. Untuk menyusun modul ajar itu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak mungkin langsung jadi simsalabim. Prosedurnya harus dilewati terlebih dahulu. Karena modul ajar ini istilahnya sebagai output ataupun produk dari sebuah capaian pembelajaran, rangkaian-rangkaian tujuan pembelajaran yang akhirnya terbitlah ataulah muncullah sebuah modul ajar. Nah, prosedur penyusunannya itu satu, harus kita analisis dulu kebutuhan, kondisi peserta didik, guru, dan satuan pendidikannya. Makanya tadi di awal dijelaskan, tidak semua guru, walaupun satu mapel, tiap sekolah pasti akan beda-beda. Makanya kita coba untuk menghindari dari copy paste dari internet. Yang kedua, tentukan dan identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan kurikulum sekolah penggerak itu beracuan atau berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu harus tertuang di modul ajar. Baik semua 6 dimensi ataupun sebagian, tergantung materi yang kita ajarkan. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Itu kan alur tujuan pembelajaran itu kan dari CP. Dari CP kita turun ke bawah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu harus kita perhatikan. Jangan sampai tujuan pembelajaran yang kita buat tidak sesuai dengan materi yang kita berikan. Yang keempat, susun modul ajar sesuai komponen yang tersedia. Nah, tadi di awal saya persepsi komponen apa saja yang harus ada dalam modul, karena penyusunannya itu harus disesuaikan komponen-komponen yang ada di modul ajar tersebut. Nah, tapi komponen tersebut itu bisa disesuaikan, misalkan ditambah atau dikurang sesuai kebutuhan dan kondisi guru, peserta didik, ataupun satuan pendidikan itu sendiri. Yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam modul ajar itu harus disertakan bagaimana kegiatan pembelajaran kita akan dilaksanakan. Makanya itu ada nanti itu tercantum kegiatan pendahuluannya apa, berapa lama. Kemudian kegiatan intinya apa saja, berapa lama. Yang terakhir itu penutupnya berapa lama dan bagaimana diisinya itu. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini perlu, karena kalau tidak dievaluasi itu kita akan monoton, tidak tahu apakah ini modul ajar ini cocok untuk siswa seperti ini atau tidak. Mungkin kalau sesuai kita bisa lanjut dan kembangkan, tapi kalau tidak sesuai mungkin kita bisa rubah atau evaluasi ataupun dirancang kembali modul ajar yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini makanya perlu ada evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin pemaparan mengenai prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ardi yang telah membawakan materi tentang modul ajar. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan, kritik, atau saran tentang pemaparan dari Pak Ardi mengenai modul ajar. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, Bu Pasu. Terima kasih Pak Ardi yang gagah. Bapak, di foto Bapak itu kita salah kenal Bapak. Tapi posisi Bapak itu agak lebih tinggi dari kepala dinas dan kepala sekolah. Kalau Bapak dengan kepala sekolah itu sekedar masukan. Motivasi, itu motivasi. Yang kedua, Bapak telah menjelaskan tentang prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Begitu Pak ya? Nah, prinsip yang terakhir dalam penyusunan modul ajar adalah kita harus memperhatikan kematangan. Apa kayak buah begitu Pak? Harus matang atau bagaimana? Mohon penjelasan.
Oke. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Pasu yang telah memberikan pertanyaan. Saya tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilaluinya. Ini kalau dianalogikan ke buah mungkin bisa. Tapi kalau dalam perkembangan dalam pendidikan ini maksudnya tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilaluinya. Karena apa? Tiap fase itu kan berbeda-beda. Nah, kita harus menyesuaikan fase D, misalkan kita SMP, fase D itu disesuaikan dengan fase C. Jangan sampai kita mau mengajar anak-anak yang ada di fase D, tapi kita belum tahu fase C itu peserta didik tahap akhirnya apa. Makanya di modul ajar itu kan ada kompetensi awal. Itu untuk jadi rujukan untuk modul ajar di fase D. Jadi kita harus tahu, misalkan kita mengajar di kelas 7, itu kan fase D. Makanya kita harus tahu kompetensi awal dari anak sebelum kelas 7 itu kan SD, kelas 6. Kelas 6 itu masuknya ke fase C. Nah, di sana kita bisa lihat. Nah, begitu pula ketika misalkan anak sudah naik ke SMA itu fasenya beda lagi. Kita lihat kompetensi yang sudah dilalui di fase D itu seperti apa. Jadi tingkat kematangannya pasti akan berbeda-beda tergantung dari tahap perkembangan yang telah dilalui tiap fase tersebut. Mungkin jawaban dari saya. Bagaimana mengukur tingkat kematangan? Mengukur tingkat kematangan itu kan bisa melalui asesmen. Asesmen kan ada yang diagnostik, ada yang kognitif dan juga non kognitif. Itu bisa berupa formatif ataupun sumatif. Tapi biasanya kalau di tahap akhir itu kan dilakukan asesmennya berbentuk sumatif seperti itu. Itu bisa menjadi istilahnya rujukan bahwa si anak tersebut telah melalui perkembangan seperti ini dan tingkat kematangannya seperti ini melalui laporan belajar seperti itu. Saya bertanya, misalnya begini, kalau saya mengajar tentang teks deskripsi di bahasa Indonesia, kemudian pada fase C itu kan dari kelas 5, 6 begitu. Kemudian pada saat saya akan mengajar di fase D di taraf SMP, ada materi rujukan atau bersifat berkesinambungan. Bagaimana saya tahu materi ini sudah diajarkan di SD, sementara materi yang diajarkan di SD itu banyak, belum tentu teks deskripsi itu secara spesifik diajarkan begitu. Nah, ini bagaimana begitu cara Bapak menganalisa? Salah satu caranya itu kan kita bisa lihat dari raport. Biasanya raport itu ada deskripsi pembelajaran. Ada deskripsinya kan, misalnya tadi bahasa Indonesia di pengetahuan atau keterampilan misalkan cukup bla 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 bla, baik bla 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 bla. Ataupun kita bisa lihat dari KIKD yang ada di kurikulum 13. Itu kan sudah tersebar. Bisa lihat, oh di kelas 6 ini si anak sudah mempelajari ini. Otomatis kalau dia sudah matang, sudah menguasai kompetensi tersebut, dia pasti dinaikkan, diluluskan. Kalaupun si anak belum matang kompetensi tersebut, bisa jadi pertanyaan untuk guru yang di SD tersebut. Kenapa anak kompetensinya belum sesuai, tapi dia dipaksakan untuk naik ke fase selanjutnya? Gitu. Oke, terima kasih Pak Ardi. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan saran, masukan, kami persilakan. Oke, Bu Pasu. Pak, kita pernah ada pengalaman. Ternyata ada anak yang dari SD, dia masuk SMP. Waktu disuruh membaca, itu sulit. Itu anak dari SMP. Bagaimana dia mau belajar? Nah, apakah itu kita harus kembalikan dia atau bagaimana? Kan tadi Pak bilang, ya kita harus bertanya kepada gurunya, kenapa dia belum mencapai kompetensi itu, dia sudah harus datang ke sini. Nah, dia sudah datang ke sini, kita apakan dia? Oh, itu bisa kita masukkan ke istilahnya yang berkebutuhan khusus, tapi bukan dalam segi fisiknya, dalam segi pengetahuannya. Itu kita bisa pendampingan khusus ataupun tutor sebaya. Misalkan ada teman di kelasnya itu yang kita sudah menguasai. Biasanya kan kalau dijelaskan oleh teman sebaya itu biasanya bisa masuk, gampang masuk karena apa? Dengan bahasa mereka sendiri. Beda dengan guru, apalagi guru baru yang ada di SMP. Nah, kalau teman sebaya itu mungkin akan pemahamannya cepat lah. Jadi bisa kita manfaatkan dengan pendampingan khusus dari guru mapel tersebut, ataupun kita bisa mengikut sertakan teman yang sudah istilahnya kompetensinya sudah tercapai untuk membantu anak tersebut mengembangkan kompetensi yang belum dia kuasai. Digaji Pak? Hah? Digaji Pak? Tidak, itu kan sesuai, sudah ada tupoksi gurunya itu kan.
guru, kalau teman sebaya mungkin itu kembalikan ke gurunya masing-masing. Misalkan ada apa istilahnya reward berupa apa, itu tergantung kebijakan dari guru masing-masing. Karena kan pastinya kalau anak yang berprestasi, anak yang baik, untuk semakin memotivasi mereka itu ada reward. Reward itu kan tidak hanya berbentuk materi, tapi berbentuk pujian lah, ataupun istilahnya sanjungan untuk mereka. Mungkin itu akan menjadi motivasi untuk teman sebaya yang telah membantu temannya yang belum menguasai kompetensi di fase 10 begitu. Satu lagi, misalnya ini kan pengalaman saya. Ketika saya akan mengajar tentang materi ciri kebahasaan, dalam hal ini proses afiksasi misalnya. Proses afiksasi ini kan berkaitan dengan materi selanjutnya itu tentang materi sebelumnya itu tentang ejaan. Pada saat saya bertanya tentang ejaan itu sendiri, ternyata bahwa anak itu dia tidak pernah diajarkan tentang ejaan itu sendiri di kelas 7 itu. Sehingga pada saat di kelas 8 saya mau ngajar materi yang levelnya itu lebih dari atas, ternyata tidak bisa karena dia tidak punya dasar. Nah, ini bagaimana cara kita merancang sebuah modul sehingga terjawab apa yang tidak dijawabkan oleh siswa tersebut begitu. Oke. Dari permasalahan dari Pak Daud dan pengalaman dari Pak Daud itu, ini jadi istilahnya jadi acuan untuk kita bahwa penyusunan modul ajar itu, apalagi kita kurikulum sekolah penggerak, harus MGMP per mata pelajaran dari kelas 7, 8, 9. Jadi kita tahu, oh di kelas 7 ini anak diajarkan apa, kelas 8 lanjutannya apa. Karena ada istilahnya begini, ketika anak menanyakan kepada guru di kelas 7 misalkan, Pak, kalau materi ini bagaimana? Itu nanti akan dijelaskan di kelas 7, di kelas 8. Tapi ketika mereka naik ke kelas 8, guru bertanya, Pak, saya belum diajarkan di kelas 7. Itu kan seharusnya materi diajarkan di kelas 7. Jadi hasilnya tidak ada sinkronisasi antara guru MGMP tersebut. Jadi makanya penyusunan modul itu harus semua MGMP di semua tingkatan. Jadi tidak bisa kelas 7 saja, kelas 8 saja, walaupun materinya berbeda-beda, karena itu akan menentukan dari fase ke fasenya itu. Jadi misalkan kelas 8 ingin materi ini, berarti di kelas 7 itu yang harus dikuasai apa saja begitu. Karena kalau dari pengalaman Pauli itu kan sudah istilahnya sudah terlanjur, karena kita kan baru terjun ke kurikulum sekolah penggerak yang mana modulnya itu sesuai fase-fase. Sedangkan yang kemarin-kemarin kan dituntut harus seperti itu, harus seperti itu. Begitu. Terima kasih Pak Ardi. Mungkin saya batasi sampai di sini saja tanya jawab kita. Jadi kami akhiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami berdua. Selamat sore, salam.